kiai-kiai saya itu ngasih saya syarat untuk menjadi orang hebat itu minimal dengan 3 cara. Iya. Satu tirakat. Tirakat bentuknya bisa puasa, bisa bangun malam, bisa macam-macam itulah. Kemudian yang kedua adalah ziarah. Iya. Ziarah itu artinya mengunjungi. Betul. Mengunjungi orang hidup, silaturahmi minta didoakan, mengunjungi yang mati kita mendoakan. Persis. Kemudian ketika sedekah. Saya kemarin bulan Ramadan sempat dibully habis-habisan gara-gara saya memberikan ceramah kebangsaan di gereja. Lah ya wis. Sampai saya dibilang kafir. Dasar Miftah kafir, ya sadar lagi lah. Jadi kalau kafir sadat lagi. Yang orang 70 tahun kafir membaca kalimat la ilaha illallah terbakar ke kafiran. Oh iya. Jadi Masa saya yang tiap hari baca tahlil gara-gara masuk jadi kafir, naranya dari mana? Pagi ini saya nemuin Gus Miftah lagi. Saya bersama guru budaya kita ini. Waduh, saya salah. Saya terima calon kasih kan. muridnya. Saya nginep di sini fasilitas dari beliau. Weh, ini namanya hotel Desindes. Denis. Difasilitasi nih. Saya di Jakarta itu dakwah, nginep di hotel yang memfasilitasi kawan saya Nasrani. Waduh, bayangin. Bayang nggak? Dakwah nginepnya di hotel yang memfasilitasi Nasrani. Pak Felix. Enak kan? Inilah Indonesia. Dan Pak Felix nggak merasa bahwa dia membiayai kepentingannya agama lain loh. Iya kan? Inilah hebatnya Indonesia. Indonesia tuh luar biasa. Luar biasa. Thank you Pak Felix ya. Gus. Pokoknya orang baik, ketemu orang baik. Banyak orang yang kemudian berpendapat tanpa ilmu. Berpendapat. Maka saya sudah mengatakan apa? Ikutlah pendapat ahli. Jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Apa bedanya pendapat ahli dan ahli berpendapat? Loh, kalau pendapat ahli itu pendapatnya itu berdasarkan keilmuan yang jelas. Berdasarkan rasionalisasi yang jelas, dengan rujukan yang jelas. Sementara kalau orang yang ahli berpendapat, ya ahli ngomong saja, tanpa adanya rujukan, tanpa adanya marojek, tanpa adanya dasar keilmuan yang jelas. Kan suka ngutip Quran. Ya, Quran surat. maka diingatkan oleh Kanjeng Nabi, man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan akalnya sendiri, sementara dia tidak punya keilmuan, maka bersiap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Tidak bisa Quran ditafsirkan. Untuk menafsirkan langsung terjemahnya ditafsirkan dalam pikiran kita. Pertanyaan saja itu terjemah apa tafsir? Terjemah, bukan tafsir. Dan banyak orang mengatakan begini, begitu menafsirkan Al-Quran dia mengatakan apa? Menurut Allah. Nah itu salah besar. Menurut Kalau Allah yang jadi mengucapkan dia. Iya. Apakah keinginan tafsir dia itu sesuai dengan keinginan Allah? Iya, itu yang dimaksud. Lo dari mana tahu? Ini. Tapi kalau saya, Kang Dadi menafsirkan menurut pemahaman saya, itu baru benar. Karena pemahaman kamu bisa salah, bisa benar. Tapi kalau kamu mengatakan menurut Allah dalam Al-Quran, Allah mengatakan begini, salah. Apakah kemudian tafsir kamu itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah? Kalau kalimatnya Allah berfirman dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surat ini. Gitu kan? Bukan tafsir ini menurut Allah. Dari mana Anda mengatakan? Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala fi kitabil karim, sah. Iya. Menurut Allah. Menurut Allah begini yang dikehendaki oleh Allah. Jangan-jangan menurut dia itu. Makanya dia harusnya mengatakan menurut tafsir saya. Karena begitu saya mengatakan tafsir saya seperti ini, contoh begini kan, kasusnya sama, tapi dari kacamata orang yang berbeda, maka akan menghasilkan penafsiran dan pemahaman yang berbeda. Ada orang tabrakan di jalan, dier, yang melihat kiai,
Yang diucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan keluarganya diberikan kesabaran. Kok dia meninggal? Mudah-mudahan dia husnul khotimah. Yang melihat maklar, dia, waduh motornya rusak 50%. Ini harganya tinggal segini nih. Kasusnya sama loh. Ya. Yang melihat dokter medis, dia, waduh itu kakinya rejat sekian tuh, 500 sekian. Kasusnya sama, tafsirnya berbeda. Jadi Ayatnya bisa sama, tapi tafsirnya berbeda. Jangan-jangan gini loh Gus. Misalnya menurut Allah, jangan-jangan dia mengabdi dirinya Allah. Kalau itu dibiarkan, bisa jadi. Jadi Allah tuh jadi dia loh, bahaya loh. Bukan itu saja. Satu, Allah jadi dia. Allah jadikan tameng atas kepentingan iya, itu dia. dimaksud. Jadi Allah tuh jadi dia, sehingga dia bisa berbuat atas apapun untuk kepentingan dia atas nama Allah. Ya, kayak banyak orang yang memperkosa ayat. Saya pernah di-tag di Instagram itu, bahasanya begini. Awas, hati-hati lagu musyrik. Lagu musyrik. Saya bingung, apa yang dimaksud dengan lagu musyrik? Ternyata yang dimaksud lagu musyrik itu adalah lagu Padamu Negeri. Karena itu bertentangan dengan firman Allah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kira-kira bener apa enggak? Yang jelas enggak. Ini kan pemerkosaan ayat. Padamu negeri kami berjanji. Di mana dia mengatakan itu lagu murtad? Di mana murtadnya ya? Di mana musyrik? Kami padamu negeri. Katanya dia berarti menyerahkan dirinya untuk bangsa. Padahal yang benar itu adalah menyerahkan dirinya hanya untuk Allah Ta'ala. Itu yang namanya jaga sembung bawa golok. Loh, nggak bisa. Nggak nyambung blok. Dan ini banyak pemahaman seperti itu sekarang di Indonesia banyak. Tapi kan, ya ini mah pemahaman saya ya. Banyak ya di antara mungkin teman-teman ini yang beda pemahaman dengan kita. Itu suka nganggap Allah tuh kayak makhluk yang duduk kayak gini sih tadinya. Dia kayak raja yang tinggal di singgasana raja. Jadi akhirnya pemahamannya menjadi makhluk loh, itu justru lebih berbahaya. Itu kalau nanti kita kajian teologi itu panjang banget. Iya panjang banget. Akhirnya kan tapi minimal di dalam berbangsa dan bernegara ini kita harus paham gitu. Iya. Bahwa kemudian konsep negara dan konsep berbangsa, mencintai bangsa itu memang adalah ajaran agama. Saya sangat tidak bisa habis pikir ketika ada ustadz yang mengatakan nasionalisme itu tidak ada dalilnya. Ada beberapa ustadz yang mengatakan nasionalisme, mencintai negara, hubul waton, itu tidak ada dasarnya. Sekarang saya nggak usah jawab itu pakai dalil lah, pakai logika saya sekarang. You mengatakan mencintai bangsa kita nggak ada dasarnya. Begitu Palestina will be free, ya kan? Palestina harus merdeka. Kita bantu habis-habisan Palestina. Termasuk saya juga nyumbang. Saya sepakatlah kalau Palestina harus merdeka ya. Iya, persis. Jangan diperdebatkan itunya. Saya cuma mengatakan begini. Untuk memerdekakan kemerdekaan Palestina, untuk membantu warga Palestina mencintai bangsanya dan memerdekakan bangsanya dari Zionis Israel, kita bantu. Pertanyaan saya, untuk mencintai bangsamu sendiri, kenapa kamu harus menanyakan dalil? Persis. Gini, untuk membantu kemerdekaannya bangsanya Palestina, bangsa lain gitu aja kan, okay. Kita bantu. Karena mungkin ada faktor Masjidil Aqsa itu. Iya, karena faktor ada Masjidil Aqsa dan bantuan kita dianggap jihad. Dianggap jihad. Masa untuk mencintai bangsanya sendiri harus mencari dalil? Masa untuk mencintai kita, bangsa sendiri yang kita lahir di sini, makan di sini, minum di sini, dan mungkin juga nanti mati di sini, hidup di sini, masa kita tidak dianggap dalil? Kalau gini loh, kalau saya punya pemahaman Gus yang betul dan kalau salah. Kalau dalam pemahaman saya, alhamdulillahirobbilalamin itu bersyukur pada Allah, ya kan, pemilik alam semesta itu. Bagi saya itu adalah merawat tanah kita, merawat air kita, merawat udara kita, merawat matahari kita, di mana kita berada. Maka kita mengelola itu berarti kita sudah alhamdulillahirobbilalamin. Persis. Memang konsepnya seperti itu. Jadi begitu saya lihat postingan, nasionalisme tidak ada dasarnya. Kenapa orang Palestina itu mati-matian supaya bisa merdeka dari Zionis? Karena mereka mencintai bangsanya. Iya Bos. Karena mereka mencintai Palestina. Dan kita orang Indonesia bantu mewujudkan nasionalisme orang Palestina. Lah masa untuk mencintai Indonesia Anda mengatakan nggak ada dalilnya?
Ini dari mana logikanya? Bahkan kalau saya sih ya, pemahaman tauhid saya itu adalah ketika diri kita sudah bersenyawa dengan seluruh semesta ini, di mana kita berada ini, bagi saya disitulah orang yang sudah dekat dengan Allah. Iya. Jadi jangan sampai kemudian nasionalisme itu dibenturkan dengan agama. Justru nasionalisme itu merupakan perintah agama. Terus kenapa Kanjeng Nabi mencintai tanah Arab? Karena beliau lahir di Arab. Maka begitu beliau dari Mekah pindah ke Madinah, salah satu doa yang beliau panjatkan apa? Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah wa asad. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami mencintai kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah. Bahkan lebih dahsyat daripada itu. Kenapa? Karena beliau di sana. Maka kalau saya di Indonesia berdoa, ya Allah, anugerahkan kepadaku untuk mencintai bangsa ini sampai saya mati. Oh, itu jelas. Makanya kenapa kemudian Kiai Hasyim Asy'ari membuat resolusi dengan mengatakan hubul watan minal iman. Makanya kan dalam kaidah ini filosofi budaya ya, Jawa dengan Sunda itu sama. Iya, manunggaling kaula Gusti. Manunggaling kaula Gusti itu kata di orang Sunda itu papat kalima panca. Artinya bahwa kita bersatu dengan yang 4 materi dan nanti kita akan bersatu dengan Tuhan. Kembali ke daya yang satu. Itu kan dari konsep innalillahi nasionalisme itu. Yang nasionalisme sudah bersenyawa, nasionalis. Maka ya tadi saya sampaikan, yuk teman-teman medsos, itulah. Sekali lagi, kalau bahasa Al-Qur'an kan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir kalau kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Ahli dzikir siapa ya? Pendapat ahli. Bukan orang yang ahli berpendapat. Kan sekarang semuanya bisa berpendapat kan? Karena sekarang semua orang punya TV. Asal ngutip. Dan sekarang semua orang punya TV. Minimal IGTV. Iya, IGTV. Tinggal ngomong iya. Setiap hari orang melontarkan pendapatnya. Dan potensi mau viral hari ini itu kan lebih gampang. Karena semua orang punya media. Makanya kemudian dia seolah-olah ahli berpendapat. Nah, makanya kawan-kawan muda saya pikir pandemi ini kan melahirkan sifat orang takut mati. Akhirnya yang terjadi apa? Semakin pengen dekat dengan Tuhan. Iya. Kalau kamu pengen dekat dengan Tuhan, ya carilah jalan yang tepat untuk ketemu dengan Tuhan. Kalau saya begini kalimatnya, kalau kamu ingin bertemu dengan Tuhan, carilah jalan jelek. Malah ketemu Tuhan. Karena di jalan jelek itu kan lubang-lubang jalannya Allahu Akbar. Subhanallah, la ilaha illallah. Tapi saya juga sering bilang. Secinta-cintanya kamu dengan Tuhan, tolong jangan berinisiatif untuk menemuinya. Karena kamu harus menyelesaikan COVID-mu. Jadi gara-gara COVID ini banyak orang yang kemudian rindu dengan Tuhan. Iya. Pengen dekat dengan Tuhan. Tapi biasanya salah jalan. Makanya kenapa dulu saya pernah bilang yang Kang Hadi pernah bilang itu. Orang yang salah pergaulan lebih gampang dinasihati daripada orang yang salah milih pengajian. Buktinya saya ngaji di klub malam, di lokalisasi dan lain sebagainya banyak melahirkan hidayah di sana. Tetapi kalau saya udah ketemu dengan orang yang salah milih guru, salah milih pengajian, aduh. Terutama mereka yang suka nyalah-nyalahkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, udah nggak bisa dibenahi. Jadi orang yang Anda jadi artis, hijrah ke kebaikan itu bagus. Tapi bukan berarti kemudian Anda mencaci maki orang yang belum hijrah. Ini penyakit. Begitu kita hijrah menjadi yang tadinya belum berhijab menjadi berhijab, kita mencaci maki mereka yang belum berhijab. Padahal itu adalah masalah lalu. Aduh, itu yang iya ya. Jadi orang yang merasa tidak mengerti agama jauh lebih baik dibanding dengan orang yang merasa paling mengerti agama. Sok tahu agama. Saya sangat miris ada seorang artis begitu dia dalam tanda kutip hijrah itu sebenarnya bahasanya sangat positif. Tapi hari ini seolah-olah menjadi kurang menyenangkan kan kalimat hijrah itu. Oh, aku sudah hijrah gitu dan sebagainya. Ada artis yang baru kenal dengan agama, kemudian dia belajar dan sebagainya, dia posting di medsosnya apa? Maulid, jangan ikut-ikutan maulid Nabi, itu bid'ah. Walah. Baru tahu sedikit, sudah memberikan fatwa. Jangan ikut-ikutan maulid, itu bid'ah. Jangan adzan kepada bayi, itu nggak ada dasarnya. Karena gini, karena tadinya kering-kering banget, kemudian baru dapat setetes air, itu merasa bahwa itu sudah lega banget, luar biasa. Kalau kita kan biasa hujan-hujanan. Makanya mau dapat minum es biasa aja. Udah bisa hujan-hujanan, udah bisa basah.
Kayak ini kalau tukang tirakat, yang tukang Senin Kemis, Daud, ketika Ramadan nggak teriak-teriak. Udah biasa. Saya puasa ini, Anda ini merokok, Anda ini minum, Anda ahli neraka gitu. Karena sebelumnya nggak pernah puasa. Lah, Dedi itu salah satu alasan masuk Islam itu. Bulan puasa, karena saya tahu dia itu sukanya nasi padang. Saya bawain nasi padang. Dalam keadaan berpuasa Ramadan. Saya datang ke rumah dia di Bintaro. Begitu saya bawa makanan, dia bilang, lu gila ya? Lu puasa kapan bawain gua makanan? Loh, emangnya salahnya di mana? Itu teman-temanmu yang lain banyak teriak-teriak rumah makan suruh nutup, apalagi bawain makanan. Rumah makannya sudah tutup dan lain sebagainya. Apa pendapat kamu? Tanya dia. Saya bilang, bro, kalau hari ini kita tersinggung, marah gara-gara rumah makan buka di bulan Ramadan, seharusnya kita malu dengan orang miskin. Malunya di mana? Orang miskin itu sepanjang tahun setiap hari melewati rumah makan itu dia tidak bisa makan, nggak pernah tersinggung. Sementara kita hanya melihat rumah makan itu ketika Ramadan. Kenapa tersinggung? Berarti kamu nggak punya kepekaan sosial. Persis. Ya kan? Iya. Harusnya kita malu dengan orang miskin tuh. Orang miskin itu sepanjang tahun nggak bisa beli ya kan? Iya. Kita nggak bisa beli hanya bulan Ramadan. Nggak bisa masuk rumah makan. Iya. Kenapa kita marah-marah? Makanya saya bilang, kenapa orang puasa itu mulutnya bau? Supaya banyak diamnya. Maka bulan Ramadan yang harus ditutup itu bukan rumah makannya, tapi mulutnya, cangkemnya. Ya. Ini COVID itu kan membuat orang harus tinggal di rumah. Orang tinggal di rumah kalau itu menjadi gerakan spiritual. Keren banget. Orang di rumah kemudian berpuasa. Puasanya bukan hanya menahan lapar, tapi puasa dari pembicaraan. Bila perlu puasa dari posting, ya kan? Puasa dari nyinyir. Itu lakukan serempak di seluruh Indonesia. Ini keren. Bayangin. Jadi puasa itu kan artinya al-imsak. Makanya kita sering mendengar bahasa imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan diri. Imsak itu. Imsak itu artinya menahan diri. Makanya sekarang mumpung PPKM, ya kita lakukan al-imsak, menahan diri lah. Menahan diri. Kita yang tidak berkegiatan ya di rumah saja. Kalau kurang beras ya berpuasa. Berpuasa. Al-imsak menahan diri untuk tidak komentar yang menyakiti. Pejabatnya juga sama, menahan diri untuk tidak korupsi dana bansos. Persis. Ya kan? Persis. Puasanya menahan diri untuk tidak menghujat orang lain, untuk tidak nyinyir dan membuli orang lain. Ini kalau kita lakukan di masa pandemi ini, super keren. Apalagi bulan puasa kemarin tuh kan momentum banget tuh. Iya. Udah gerakan nggak keluar rumah, tinggal di dalam rumah, setiap orang tidak beraktivitas. Dan ini ridho Allah pasti turunkan. Kita lihat dari persoalan umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa itu pernah dilanda kekeringan panjang, kemarau sampai banyak akhirnya yang meninggal dunia. Iya. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Ngajak umatnya sholat istisqa, sholat minta hujan. Sekali sholat nggak turun hujan, 2 kali sholat nggak turun hujan, 3 kali sholat nggak turun hujan. Nabi Musa matur sama Tuhan, Tuhan, kita sudah istisqa, kenapa nggak turun hujan? Jawaban Allah kepada Musa, aku nggak mungkin menurunkan air hujan kepadamu dan umatmu. Kenapa? Karena ada di antara umatmu yang tidak mau rukun, tidak mau aku, saling membenci antara satu dan yang lain. Kalau kamu pengen aku menurunkan hujan, jadilah umat yang rukun. Waktu itu Allah memberikan 2 syarat supaya menurunkan air hujan ini. Yang pertama, umatnya disuruh rukun. Yang kedua, Nabi Musa diminta mencari walinya Allah, waliullah, yang namanya Barakh. Perintah pertama itu rukun, yang kedua apa? Disuruh nyari waliullah yang namanya Barakh. Akhirnya Nabi Musa mencari wali ini. Kamu Barakh waliullah ya, kamu Musa Taklima ya. Tadinya Nabi Musa tanya sama Allah begini, ini Barakh itu siapa? Kok saya itu nabi, kok diminta nyari wali lagi? Nyari wali, minta didoakan. Ini siapa? Jawaban Allah kepada Musa, innahu yudhiquni fil yaumi salasa marrat. Karena dia yang namanya Barakh itu dalam setiap hari minimal membuat aku tertawa 3 kali, kata. Jadi Allah itu bisa diajak ketawa. Innahu yudhiquni fil yaumi salasa marrat. Karena dia membuatku tertawa minimal 3 hari. Jadi Musa diminta untuk
meminta doa gitu, meminta kepada doa wali ini. Pada wali ini yang membuat Allah bahagia. Allah membuat Allah ketawa minimal sehari 3 membuat Allah bahagia gitu. Akhirnya Nabi Musa minta doa kepada dia. Doanya apa? Si Barakhil. Dia angkat tangannya kemudian berdoa, "Ya Allah, apa air hujan itu sudah tidak taat kepadamu sehingga tidak mau turun ke umatnya Nabi Musa?" Mendengar doa itu Allah ketawa. Waduh. Dan kemudian Allah menurunkan air hujan. Dan doanya membuat bahagia. Pelajarannya apa? Kalau bangsa ini pengen keluar dari pandemi, jadilah umat yang rukun. Jadilah umat yang aku. Kemudian banyaklah minta doa kepada orang-orang soleh, sebagaimana Nabi Musa minta doa kepada walinya Allah namanya Barah. Jadi saya bisa begini dong ngomongnya. Ya Allah, masa engkau tidak kuasa menurunkan tambahan yang cantik padaku, sedangkan sama Gus Miftah aja engkau kasih. Kalau saya nggak begitu. Ya Allah, uang itu memang tidak menjamin bahagia ya Allah. Tapi kalau banyak mungkin bisa. Keren. Tapi kalau banyak mungkin bisa ya Allah. Ya kata orang Sunda itu kalimat doanya tuh mangloh. Mangloh gitu. Iya, orang Sunda itu begitu mangloh. Jadi kadang-kadang kita juga perlu gitu. Doa sambil, saya bilang gini, saya kan punya santri 400, semuanya gratis, free makan minum, di pondok belajar semuanya kita biayai lah. Dan saya masih punya cita-cita, saya pengen membuat akademi kebangsaan, dai yang berwawasan kebangsaan. Keren. Saya berusaha untuk itu. Nah, kadang-kadang kalau saya nggak punya duit itu, saya doanya sama Allah, ya Allah, anak-anak yang datang ke pondok itu titipanmu. Mereka datang ke sini, ikut yang menitipkan engkau. Walaupun sebenarnya bukan tanggung jawab saya. Kenapa? Karena fakir miskin, anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Seharusnya memelihara negara, bukan saya. Iya. Tapi mereka datang ke pondokku dan ini tidak ada peliharaan dari negara. Engkau menitipkan mereka kepadaku, pasti engkau menitipkan rezekinya. Kalau sampai mereka mati gara-gara tidak bisa makan, itu bukan salahku ya Allah. Ya akhirnya ada aja beras yang datang. Jadi doa ini boleh dong ke Allah tuh kayak kita berdialog dengan seseorang. Boleh dong? Iya dong. Tidak mesti harus secara formal. Kan dia lebih dekat daripada orang adik kita. Dikira doa itu harus selalu ada secara kalanya formal. Kita harus formal, harus khusyuk, betul-betul. Ada kalanya kemudian seperti yang dilakukan oleh si wali tadi itu. Bisikan hati aja. Bisikan hati. Makanya banyak kalau kita mendengar orang-orang sakti. Kadang orang itu kalau ngomong serius nggak terbukti, tapi kalau ngomong celemongan malah terbukti. Ya. Kalau ngomongnya cuma tahu-tahu kejadian. Makanya yang tahu itu ritmenya siapa? Ya kita sendiri. Atmosfernya yang tahu kita sendiri. Iya, kapan kita harus khusyuk, kapan kadang-kadang kayak bercandaan seperti itu. Ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Nggak dosa nyandain Allah. Lah, nyatanya barang bisa membuat Allah ketawa. Oh iya, bis. Ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mau dicek lagi ya Allah. Peninjauan kembali. Ada peninjauan kembali. Kalau doa kameramannya ngeri lagi. Apa tuh? Ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, bunuh saja jodohnya ya Allah. Ambil saja nyawa jodohnya ya Allah. Aduh. Artinya, saya pengen bangsa ini segera keluar dari pandemi. Maka syaratnya harus rukun. Karena la tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wa la tu'minuna hatta tahabbu. Dan sekali-kali kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Aduh, mahabbah. Jadi orang beriman itu orang penuh cinta dong. Lembut hatinya. Ya. Kemudian selalu membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Sama halnya ya. Cintaku kepada Kang Dedi ini seperti air kencing di dalam kolam renang. Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Ya, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Wujudnya tidak nampak, hangatnya bisa dirasakan. Waduh. Gak percaya silakan coba kencing. Ini yuk bareng-bareng kita mendeklarasikan politik cinta. Iya dong. Wawasan cinta, mahabbah. Cinta itu dalam bahasa Arabnya mahabbah. Dan Indonesia itu negeri cinta. Dan negeri Indonesia negeri cinta, negeri damai yang penuh dengan rasa cinta. Dan kita kembangkan agama cinta. Ya. Saya pikir kalau itu kita lakukan, bangsa ini akan segera keluar dari pandemi. Oh iya wis. Pokoknya itu ya guys. Top banget guys, ketemu sama Gus Miftah. Insya Allah ini bukan pertemuan terakhir. Iya, bukan pertemuan terakhir dan saya lihat, membayangin Gus Miftah dari jauh itu
ganteng ternyata dekatnya lebih ganteng. Waduh. Dan saya yakin Gus Miftah godaannya jauh lebih tinggi dibanding dengan saya. Karena wilayah saya lebih rawan daripada wilayahnya Kang Deddy. Itulah kenapa kalau saya ngaji di klub malam tidak pernah ngajak Kang Deddy. Kenapa? Karena saya khawatir mau masuk nggak mau keluar. Kalau yang itu ngaji di klub malam, ada nggak yang apa namanya suka yang di klubnya itu jatuh cinta? Banyak. Oh banyak. Maka saya sering bilang ganteng ini membunuhku. Nah kalau jatuh cinta itu banyak ditolak atau banyak diterima, Bagus? Saya proteksi kepada teman-teman itu satu, anak-anak ini tidak boleh punya nomor kontak saya. Jadi yang menghubungi saya langsung manajernya atau ownernya. Saya membatasi diri untuk komunikasi, berinteraksi. Bahkan dengan jamaah pun saya jarang. Makanya kenapa saya sangat tidak pernah menerima kontak nomor baru. Dan kalau nomor HP saya itu otomatis terblokir kalau nomor baru untuk telepon. Tapi bukan berarti Gus tidak normal, bukan ya? Bukan berarti tidak normal. Karena begini, teman-teman saya yang ikut ngaji di klub malam, yang tadinya tidak doyan minum, itu akhirnya malah jatuh kepada miras. Banyak banget teman-teman saya, banyak. Tapi sampai hari ini saya sudah 21 tahun di klub malam, di lokalisasi. Saya belum pernah minum alkohol setetes pun. Ada. Prinsip saya satu, kalau saya minum, saya tidak berhak menasihati para peminum. Kenapa saya nasihati mereka? Karena saya nggak minum. Makanya kalau kemudian banyak tokoh agama dulu mempermasalahkan apa yang saya lakukan, saya bilang begini kan, kalau kita mau gelar sholat Jumat, katakanlah, ada yang bertugas adzan sebagai Bilal, ada yang bertugas sebagai khatib untuk khutbah, ada yang bertugas sebagai imam. Silakan Kang Deddy menjadi imam, silakan si Muhammad menjadi Bilal, silakan si Jamal menjadi khatib. Tugas Miftah apa? Membersihkan WC saja. Saya pembersih WC saja. Karena faktanya Anda mau sekhusyuk apapun sholat, sebagus apapun khutbahmu, semerdu apapun suara adzanmu, begitu WC-nya kotor, Anda sholat tidak akan mungkin khusyuk. Benar. Tugas saya tak bersih-bersih WC saja. Kalau Gus Miftah tugasnya bersih-bersih WC saja. Tugas saya sudah biar ngurus kotak amal. Ada yang ngurus kotak amal bersih. Yang namanya bersih-bersih toilet, bersih-bersih WC, itu pasti ada kotornya. Iya. Ada kotornya, ada baunya. Makanya dulu kalau Abah Lutfi ketika ditanya sama wartawan, bagaimana pendapat Habib Lutfi terhadap dakwahnya Gus Miftah di klub malam? Miftah itu lagi bengkel. Yang namanya bengkel kadang-kadang ada kotornya. Iya. Ya kan ada oli yang nempel. Ada oli yang nempel, ada gemuk dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan. Silakan yang lain menjadi imam, menjadi khatib. Gus Miftah kan tepat. Kan gini-gini loh. Misalnya banyak yang ceramah, pesertanya ibu-ibu yang sudah di atas 60 tahun. Misalnya ceritanya jangan mendekati perzinahan. Orang dianya sudah pada tua, gimana? Atau dakwanya ceramah tiap hari, majelisnya ekonominya repot-repot, tapi tiap hari cerita kewajiban untuk zakat, infak, sedekah. Itulah yang namanya misdalil. Jadi dalilnya nggak salah kan, tapi salah penempatan. Konteksnya salah. Kalau berbicara dengan orang miskin ya jangan ngomong itu dong. Harusnya memberikan semangat dan motivasi bekerja keras. Rasulullah bekerja keras, kristalisasi keringat. Ikmal dunia kakak anak kata isu abada. Bekerjalah untuk duniamu seolah engkau akan hidup selama-lamanya. Tapi begitu berbicara dengan orang kaya, berbicara dengan zuhud, sholat dan sebagainya. Apa itu zuhud? Boleh punya dunia tapi tidak boleh mencintai dunia. Konteksnya dong. Bicara dengan orang cantik. Ya, makanya Rasul mengatakan apa? Berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan akal. Kalau Anda mau berhasil sebagai pembicara yang baik, Anda harus tahu dengan Anda siapa berbicara. Banyak suami istri berkelahi gara-gara apa? Salahnya Ustadz. Ngaji dengan para ibu, yang dibahas apa? Kewajiban para suami. Ngaji dengan para suami membahas kewajiban para istri. Kelahi dong. Oh iya. Para suami harus ingat, perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Iya. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Perempuan itu ketika kita nggak punya duit, kita suruh kerja, cari banyak duit. Setelah kita banyak duit, dia minta yang kedua, dia minta banyak waktu. Padahal cari duit menghabiskan waktu. Tapi waktu adalah uang. Makanya kalau Kang Deddy ngajak ketemu orang, orangnya bilang nggak ada waktu, berarti dia nggak punya. Jadi besok kalau Kang Deddy, Gus, ayo ketemu. Soalnya kan nggak ada waktu. Kang Deddy harus paham, berarti Gus itu nggak ada uang. Tinggal dikirim.
gampang itu. Karena ada bilang diam itu emas. Saya nggak setuju. Kenapa? Kalau diam itu emas berarti orang selingkuh itu emas. Kenapa? Karena orang selingkuh biasanya diam. Bahkan orang selingkuh bukan hanya diam. Jadi emas. Iya. Emas yang paling berat adalah emas dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mas Joko, Mas Broto, Gus Miftah, panggilannya nggak pakai Mas. Gus. Ya walaupun itu Gusnya diragukan ya udah dicabut saja. Urusan saya juga nggak minta dipanggil Gus. Di saya nama Agus dipanggilnya Gus. Saya punya temen Gus. Biasa. Namanya Agus. Yang jelas Kang, kita harus salah satu meningkatkan imun itu kan adalah optimisme dan pemberian harapan yang menyenangkan. Makanya kemarin saya bilang ketika saya diajak rapat sama teman-teman di kabinet, saya bilang katanya untuk meningkatkan herd immunity itu salah satunya adalah imunitas bisa terbentuk karena optimisme dan harapan yang membahagiakan. Kenapa tidak kita kampanyekan? Yang terjadi justru dari banyak yang menakutkan. Iya kan? Di medsos memenjarakan masyarakat. Di medsos setiap hari postingnya yang mengerikan, Kenapa sih tidak dibangun rasa optimisme? Relax, santai, jangan dibikin tegang. Optimisme itu diajarkan Kanjeng Nabi ketika hijrah. Kalau dia nggak punya optimisme, dia akan berhasil di Madinah, nggak akan mungkin dia berangkat. Iya, betul. Optimisme itu ditunjukkan oleh Nabi Musa ketika perang dengan Fir'aun. Kalau menggunakan akalnya, nggak akan mungkin berani kan. Anak angkat perang dengan raja di raja. Tapi Nabi Musa punya optimisme. Dan ketegangan itu melahirkan kelumpuhan, sedangkan kelembutan melahirkan ketegangan. Jadi saya pesan kalau memang PPKM diperpanjang, untuk apa panjang kalau nggak keras? Lebih baik PPKM itu diperpanjang dan juga diperkeras, karena itu yang disukai ibu-ibu. Aturannya. Jadi itu kan ya, kenapa kita harus menyenangkan, konten kita harus menyenangkan? Karena itu membangun optimisme dan harapan hidup, meningkatkan herd immunity. Jadi kalau kemudian kita pengen imunnya bagus, ya harus menyenangkan, harus happy lah, harus happy. Maka kita nggak boleh susah. Ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Insya Allah lah. Tidak pernah gembok dibuat tanpa kunci. Tidak pernah masalah dibuat tanpa solusi. Tidak pernah wanita dibuat kalau tanpa calon suami. Terima kasih.